Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yuhaniken dari PGMI semester 6 kelas A. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik pastinya kan. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada yang tahu nggak di sini apa arti dari ekosistem? Ya, benar sekali. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem juga sebagai penggabung dari sebagai biosistem. Secara umum, ada 3 tipe ekosistem. Apa saja? Yang pertama, ekosistem air atau akuatik. Yang kedua, ekosistem darat atau terrestrial. Yang ketiga, ekosistem buatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ekosistem darat. Ada yang tahu apa arti dari ekosistem darat? Ya, ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem yang begitu dekat dengan manusia. Hal tersebut dikarenakan manusia merupakan jenis makhluk hidup yang hidup atau tinggal di darat. Ekosistem ini meliputi wilayah daratan yang sangat luas yang disebut bioma. Ekosistem ini sangat dipengaruhi oleh iklim, letak geografis, hingga letak astronomis. Ekosistem ini memiliki 2 komponen. Apa saja? Yang pertama yaitu biotik, yang kedua abiotik. Komponen biotik merupakan makhluk hidup yang hidup di ekosistem tersebut. Sedangkan abiotik adalah ekosistem yang tidak hidup seperti suhu, udara, cahaya, air, iklim, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pula jenis-jenis ekosistem darat. Apa saja dan ada berapakah jenis-jenis ekosistem darat tersebut? Ya, benar sekali, ada 7. Yang pertama, bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan ekosistem darat berada pada daerah dengan 4 musim. Apa saja? Yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Selanjutnya, bioma sabana, yaitu merupakan ekosistem darat yang merupakan padang rumput serta terdapat beberapa pohon. Bioma sabana dapat dijumpai pada daerah dengan iklim tropis. Nah, untuk bioma sabana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bioma sabana murni dan bioma sabana campuran. Bioma sabana murni yaitu terdiri atas 1 jenis pohon, dan bioma sabana campuran yang terdapat beberapa jenis pohon. Nah, selain tumbuhan juga terdapat sejumlah hewan yang menempati bioma ini, seperti gajah, macan tutul, singa, rusa atau kijang, zebra, kuda, serta beberapa jenis serangga seperti rayap. Selanjutnya, bioma tundra. Bioma tundra dapat dikatakan sebagai bioma yang sangat dingin. Bioma tundra juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tundra arktik serta tundra alpin.
Selanjutnya, bioma gurun. Bioma gurun merupakan padang yang mempunyai ukuran paling luas serta memiliki sifat yang tandus. Hal tersebut dikarenakan curah hujan yang sangat sedikit. Contoh gurun yang paling terkenal yaitu gurun Sahara. Bukan lagu ya. Yang terdapat di Gobi Asia serta Afrika. Selanjutnya, bioma taiga. Bioma taiga terdapat di antara daerah yang memiliki iklim tropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Selanjutnya, hutan hujan tropis, yaitu merupakan wilayah yang memiliki iklim tropis seperti daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, yang terakhir yaitu padang rumput. Padang rumput terdapat pada daerah yang memiliki iklim tropis hingga sedang, yaitu beberapa negara yang memiliki banyak padang rumput, yaitu daerah Nusa Tenggara. Nah, ada pula ciri-ciri ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem darat memiliki lingkungan fisik yang berupa daratan, akan tetapi tidak berarti bahwa tidak terdapat perairan. Karena sekalipun di daratan juga masih bisa ditemukan perairan. Namun, sorotan secara umum merupakan wilayah daratan dan perairan hanya sebagai tambahan saja. Yang kedua, memiliki tipe struktur dengan vegetasi yang dominan pada skala yang luas. Di dalam ekosistem darat terdapat gambaran interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya secara umum. Sehingga dapat dikatakan ekosistem darat tidak hanya memiliki cakupan wilayah yang sempit, akan tetapi memiliki wilayah yang begitu luas. Untuk itu, ekosistem darat tersebut juga dapat dikatakan sebagai bioma. Nah, yang ketiga, jenis tumbuhan dan hewan beradaptasi pada lingkungan wilayah darat. Tumbuhan serta binatang atau flora serta fauna yang ada tentunya dapat beradaptasi dengan wilayah daratan. Sebab daratan tersebut yang menjadi tempat flora dan fauna tersebut hidup. Untuk ekosistem darat terdiri atas beberapa jenis. Untuk setiap jenisnya memiliki karakteristik dan ciri-ciri tersendiri. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan gambar bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, seperti gambar di samping terdapat hewan berdasarkan jenis makanannya seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang masuk golongan ini dikenal sebagai hewan buas. Nah, seperti di bagian di samping, hewan karnivora itu termasuk kucing, anjing, ular, singa, harimau, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada herbivora. Herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakannya, yaitu seperti daun, akar, batang, bunga, buah, atau rumput. Hewan ini bisa dikenali dari susunan giginya, seperti tidak memiliki gigi taring. Giginya hanya gigi seri dan geraham untuk mengunyah. Nah, seperti gambar di samping, yang termasuk hewan herbivora adalah seperti gajah, kuda, rusa, jerapah, kura-kura, domba, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu omnivora. Omnivora adalah hewan yang suka makan daging maupun tumbuhan, atau yang juga dikenal sebagai pemakan segalanya.
Sesuai dengan namanya, hewan ini bisa memangsa hewan lain untuk disantap atau makan tumbuh-tumbuhan juga. Nah, contohnya di gambar di samping, contoh hewannya adalah babi, kera, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu berikan. Jadi, simak ya. Evaluasi yang akan Ibu berikan. Evaluasi yang Ibu berikan itu silahkan kerjakan di rumah dan siapkan untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan bersama-samalah kita mengucap hamdalah, alhamdulillah. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita berdoa kafatul majlis. Baca doa dimulai. Selesai. Dan Ibu ucapkan terima kasih dan juga tetap semangat untuk belajar di rumah. Dan Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.